memperbaiki setrika. Pertama, siapkan ometer. Menggunakan ometer, kita pasang ke standar, dicolokan pasif. Jika jarum tidak bergerak, berarti ada kerusakan pada setrika. Sekarang kita buka. Kemungkinan ada dua kerusakan, yaitu masalah kabel atau elemen atau termostat. Pertama-tama kita lepaskan kabel dulu, kemudian setelah kabel terlepas, kita cek menggunakan multitester lagi. Cara mengecek kabel, kita sambungkan kedua ujung, kemudian ohmmeter. Nah, kita cek pada colokan atau jacknya. Jika jarum tidak bergerak, berarti tidak menyambung. Itu menandakan bahwa kabel AC 220 rusak. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Ini merupakan kabel yang paling mahal yang saya beli seharga 30.000 di tempat saya, yang katanya kualitasnya nomor 1. Ya, yang membedakan dengan kabel-kabel lain pada kabel ini adalah menggunakan 3 kabel. Yang berwarna kuning itu merupakan kabel ground, karena di setrika tidak tersedia kabel untuk soket ground, berarti kita abaikan atau kita potong saja. Itu terhubung dengan plat. Kabel ini berfungsi untuk sebenarnya untuk menghindari percikan api sampai ke tangan kita ketika kita mencolokkan ke striker atau terminal. Pertama kali dibuka, kemudian yang kita gunakan ada 2 kabel, yaitu berwarna hijau dan coklat. Kabel hijau dan coklat terhubung dengan kedua jack. Sekarang kita pasangkan pada seperti sebelumnya. Ya, sebelumnya jangan lupa pasangkan dulu casingnya, karena nanti kita mencopot lagi untuk memasang casing.
kita abaikan saja yang berwarna kuning. Sebenarnya bisa dipasang di ada setrika yang bagus, ada rollnya untuk menghindari ketika kita pasang casingnya. Nah, sudah hampir selesai. Setelah ini kita coba nyalakan dengan cara mencolokkan ke terminal. Mungkin karena lampu setrika ini sudah rusak, berarti kita ceknya menggunakan tangan. Nah, ternyata panas, berarti permasalahan ini diakibatkan oleh kabel yang sudah putus, karena setelah dicek memang kabelnya putus dan selesai. Boleh lah,